Assalamualaikum, selamat datang teman-teman di Mas Fatih Channel. Semoga kalian semua diberi keberkahan dunia dan akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membagikan video tentang kisah kematian Umar bin Khattab. Tonton sampai habis ya. Suasana mencekam jelang kematian Khalifah Umar bin Khattab. Peristiwa terbunuhnya Khalifah Umar bin Khattab di waktu fajar pada 26 Zulhijjah 23 Hijriah. Dan dalam kondisi menyayat hati, mengenaskan, dan menyedihkan. Pada suatu ketika kebiasaan Umar sebagai imam, sebelum sholat ia mengecek jamaah terlebih dulu. Dia berjalan di sela-sela saf dan selalu berkata, "Luruskan saf." Setelah Umar melihat saf rapat dan lurus, beliau maju dan mulai bertakbir. Pada waktu itu mungkin beliau membaca surat Yusuf atau An-An'al, atau surat lainnya, pada rokaat pertama hingga seluruh jamaah hadir berkumpul untuk sholat. Umar bin Khattab bertakbir, tiba-tiba Umar bin Maimun mendengar beliau berteriak, "Ada yang membunuhku," sewaktu ditikam. Ternyata beliau ditikam oleh seorang budak, kemudian budak itu lari sambil memegang pisau belati bermata dua. Dia berusaha melewati saf-saf sholat dan jamaah di saf-saf itu terkenal tikaman pisau seorang budak itu, baik di sebelah kanan maupun di sebelah kirinya. Di waktu subuh berdarah itu menelan 13 korban, 7 orang diantaranya meninggal dunia. Salah satu orang dari kaum mukminin yang melihat peristiwa itu, langsung melempar burnus atau baju berpenutup kepala untuk menyergap dan menangkapnya. Umar lalu memegang dan menarik tangan Abdurrahman bin Auf dan menyuruhnya untuk menggantikan posisinya sebagai imam sholat subuh di pagi itu. Tetapi, orang-orang yang berada di sudut masjid, mereka tidak tahu apa yang terjadi waktu itu. Hanya saja tiba-tiba mereka tidak mendengar lagi suara Umar. Karena itu jamaah yang ada di belakangnya dan di pojok mengingatkan imam secara mengatakan, "Subhanallah." Akhirnya Abdurrahman bin Auf yang jadi imam sholat waktu itu, mereka dan dia sengaja memperpendek bacaan sholatnya. Setelah para jamaah selesai menunaikan salat subuh itu, Umar berkata, "Wahai Ibnu Abbas, lihatlah siapa yang telah menikamku." Ibnu Abbas pergi sesaat kemudian dia kembali sambil berkata, "Yang menikammu adalah budak milik Al-Mughirah." Umar bin Khattab berkata, "Budak yang memiliki keahlian tukang itu." Ibu Abbas menjawab, "Ya." Umar berkata, "Semoga Allah membinasakannya, padahal saya sudah menyuruhnya berbuat baik. Tapi, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menjadikan sebab kematianku di tangan orang yang tidak beragama Islam. Engkau dan ayahmu Abbas bin Abdul Muthalib menginginkan agar budak-budak kafir itu banyak tinggal di Madinah. Karena pada saat itu Abbas yang paling banyak memiliki budak." Ibnu Abbas kemudian berkata kepada Umar, "Jika engkau izinkan semua budak ini kami akan bunuh." Umar menjawab, "Engkau salah, bagaimana membunuh mereka setelah mereka bicara menggunakan bahasa kalian, sholat menghadap kiblat kalian dan melaksanakan haji sebagaimana kalian laksanakan." Dalam sekarat Umar bin Khattab dibawa oleh orang-orang dari masjid ke rumahnya. Sesampai di rumahnya Umar dibaringkan. Lalu ada yang membawakannya minuman air buah jus anggur. Umar bin Khattab meneguk air itu, akan tetapi air itu keluar begitu saja dari perut yang ditikam budak itu. Tidak beberapa lama orang-orang yakin bahwa nyawa Umar tidak akan bisa diselamatkan lagi. Saat rasa khawatir itu timbul dalam benak orang-orang, sebagian mengambil inisiatif untuk langsung masuk menjenguknya. Detik-detik akhir kehidupan Umar bin Khattab dia berkata, "Wahai Abdullah bin Umar anakku, lihatlah berapa hutang-hutangku." Mereka langsung menghitung dan ternyata jumlahnya kurang lebih sebanyak 86.000. Umar berkata, "Apabila harta keluarga Umar cukup melunasinya, maka bayarlah dari harta mereka. Jika belum mencukupi, mintalah bantuan kepada Bani Adi bin Ka'ab. Seandainya masih belum terlunasi, maka mintalah pada kaum Quraisy. Ingat, jangan pernah meminta dari selain mereka, tunaikan hutang-hutangku sekarang." Umar kemudian menyuruh Abdullah bin Umar, "Sekarang berangkatlah ke rumah Aisyah Ummul Mukminin dan katakan, Umar menyampaikan salam kepadanya, dan jangan kamu katakan salam dari Amirul Mukminin. Sebab pada hari ini saya sudah tidak jadi Amirul Mukminin. Sampaikan pula bahwa Umar bin Khattab mohon diizinkan dimakamkan di tempat sebelah kedua sahabatnya," kata Umar kepada anaknya. Setelah mendengar pesan ayahnya, Abdullah berangkat ke rumahnya Aisyah.
Sesampainya di depan pintu rumah Aisyah, Abdullah bin Umar minta izin masuk. Dia pun diizinkan masuk. Di sana dia mendapati Aisyah sedang menangis. Abdullah bin Umar berkata, Umar bin Khattab mengucapkan salam untukmu dan dia minta izin agar dapat dimakamkan di samping kedua sahabatnya. Aisyah menjawab, sebenarnya saya juga menginginkan agar tempat tersebut menjadi pesemayam terakhirku kelak, sewaktu meninggalkan dunia ini. Namun sayang saat ini saya harus mengalah untuk Umar. Setelah Abdullah kembali ke rumahnya dia menyampaikan, sebagaimana ayahanda inginkan, wahai Amirul Mukminin, Aisyah telah mengizinkan dirimu. Umar berkata, alhamdulillah tidak ada segala yang penting bagiku selain ini. Setelah saya meninggal dunia, bawalah jenazahku ke sana, dan katakan, Umar bin Khattab minta izin untuk masuk. Jika diberi izin bawalah saya masuk, seandainya dia menolak bawalah jenazahku dan makamkanlah di pemakaman kaum muslimin. Umar yang gagah berani dalam membela Islam itu kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau kemudian wafat. Setelah sampai ke tempat kedua kepesemayaman sahabatnya, Abdullah bin Umar mengatakan salam kepada Aisyah dan berkata, Umar bin Khattab minta izin untuk masuk. Aisyah menjawab bahwa dia masuk. Maka jenazah Umar bin Khattab dibawa masuk dan dimakamkan di samping kedua sahabatnya, bersebelahan dengan kamar Siti Aisyah. Sekian dulu ceritanya dari Mas Fati Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Agar tidak ketinggalan cerita lainnya, semoga bermanfaat, amin ya rabbal alamin.